Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang dengan startup dengan nama Incredible Official. Kami di sini tentang penggunaan AI dalam mempermudah kostum model pakaian yang diinginkan. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Putri Rahmadani dengan NPM 23178, kemudian saya Ki Agus Dafa Aben Fasya dengan NPM 23182, dan terakhir Noval Setiawan dengan NPM 23186. Oke, permasalahan yang kami alami yaitu sekelompok usaha yang merasakan sulitnya bersaing dengan produk luar yang memiliki daya tarik lebih baik dibanding dengan produk lokal, sehingga berdampaknya kurangnya pemasukan dan peminat, dan sulitnya mendapatkan keuangan yang berdampak juga berpengaruh pada ekonomi. Kemudian masalah yang ingin dipecahkan yaitu pemasaran baju lokal yang harus mengikuti tren terkini dan pemasaran yang tertimbun oleh baju impor. Data pendukungnya yaitu kurangnya peminat dalam berbelanja baju lokal dan lebih memilih baju impor. Dari analisis masalah, stakeholder yang terpengaruh yaitu sekelompok usaha kecil yang merasakan sulitnya bersaing dengan produk luar negeri. Dan dampak bagi stakeholder yaitu kurangnya pemasukan dan peminat. Penyebab masalah yaitu perkembangan zaman dan produk impor. Hubungan anggota atau kelompok karena produk dari usaha kecil ini terdapat di negara sendiri akan kalah saing dengan barang impor dari negara luar. Segmen sasaran konsumen yaitu sasaran utamanya orang tua milenial yang memiliki anak usia di bawah 12 tahun yang peduli dengan kenyamanan pakaian anak serta mengikuti tren terkini. Sasaran sekundernya yaitu retailer dan distributor pakaian anak serta aplikasi belanja online. Segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utamanya yaitu orang tua dan milenial, kelompok sekundernya retailer dan distributor. Job to be done dan alternatif. Yang pertama, fungsional menjalin relasi dengan pelanggan dan memberikan edukasi pelanggan. Emosionalnya membangun hubungan baik dengan pelanggan, percaya diri, serta mengurangi stres dari target penjualan. Sosialnya dihormati oleh pelanggan, mendapatkan pengakuan dari atasan dan perusahaan, dan mendapatkan apresiasi dari rekan kerja. Alternatif saat ini menggunakan teknik penjualan konvensional, mencari dukungan dari rekan kerja dan mengikuti seminar. Kekurangannya yaitu kurangnya pelatihan mendalam, teknik penjualan tidak selalu efektif, dukungan dari rekan kerja yang terbatas, sama keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Untuk masalahnya, dari konsumen yang bernama Siti, lokasi sales sama namanya Irfan dan Yani, di mana validasi masalahnya total konsumen potensial atau penggunaan yang diwawancarai, yaitu secara luring ada 4 orang dan secara daring 1 orang. Persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi, yaitu semua orang. Sehingga desain solusi, solusi kami layanan pakaian custom untuk menarik pelanggan sesuai dengan model dan keinginan masing-masing. Fitur utama di platform e-commerce akan dimasukkan daftar produk, bahan pakaian yang digunakan, metode pembayaran dan pengiriman, kemasan dan keamanan yang berkualitas. Unikannya di sini penggunaan bahan ramah lingkungan dan model pakaian yang beragam. Format solusinya yaitu menggunakan aplikasi seluler dan marketplace. Teknologi utamanya penggunaan aplikasi e-commerce dan teknologi polimer yang ramah lingkungan. Saya Naval Setiawan dengan NPM 23186 akan melanjutkan presentasi. Manfaat dari solusi ini yaitu dengan manfaat fungsionalnya, kenyamanan,
dan keamanan, kemudahan perawatan dan keawetan, dan efisiensi waktu. Untuk manfaat emosionalnya yaitu rasa tenang, nyaman, dan kepuasan. Untuk manfaat sosial yaitu meningkatkan rasa percaya diri, membentuk komunitas dan UMKM. Untuk manfaat masyarakatnya yaitu meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal atau UMKM, mengurangi ketergantungan pada produk impor, serta mendorong produksi ramah lingkungan. Untuk pesaing langsung dan tidak langsung, yaitu Zara Kids dengan UVP kami, yaitu produk lokal dengan model yang mengikuti tren namun tetap nyaman digunakan, serta ramah lingkungan. Untuk pesaing langsung di Indonesia dan pesaing langsung dan pesaing tidak langsung di Indonesia, serta pesaing langsung global dan pesaing tidak langsung secara global, yaitu semuanya Zara Kids. Analisis makro dari perusahaan kami itu tren yang menguntungkan dengan area ekonominya. Dengan penjelasan tren, keuntungan akan mempengaruhi keuangan ekonomi dan teknologinya. Berbagai teknologi diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman atau tren. Tren yang tidak menguntungkan dari segi ekonomi, yaitu meningkatnya keuntungan akan menambah keuangan, dan dari segi teknologi, yaitu teknologi harus memadai akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Prototipe dari produk kami yaitu format prototipenya merupakan baju anak yang dirancang dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, serta desain yang menarik. Untuk fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe kami yaitu kenyamanan, keamanan, kemudahan dalam penggunaan, motif dan warna yang menarik, serta ketahanan suatu bahan. Untuk fungsionalitas yang tidak termasuk di dalam prototipe kami yaitu model karakter edukatif atau desain khusus, elemen interaktif seperti gambar yang berubah warna atau glow in the dark. Validasi prototipe. Kami kami melibatkan 3 pengguna untuk memvalidasi prototipe kami. Dari ketiga pengguna tersebut, ketiganya menyukai prototipe kami dengan aspek dari prototipe yang disukai pengguna kami yaitu dalam produk baju anak, pengguna sangat memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan tampilan serta warna dan juga gambar. Untuk aspek yang tidak disukai yaitu pengguna biasanya tidak menyukai baju anak yang berbahan panas dan gerah sehingga bisa menyebabkan iritasi pada kulit anak yang sangat sensitif. Untuk analisis persaingan, yang pertama ada Zara Kids dengan kekuatan yang produknya berbahan premium dan eksklusif, namun memiliki kelemahan yaitu mahal dan kurang tahan lama. Yang kedua yaitu Libby Baby memiliki kelebihan bahan yang lembut serta murah dengan kelemahan desain konservatif serta kurang dikenal. Yang ketiga yaitu H&M Kids yang memiliki kelebihan trendy serta berkualitas, namun kelemahannya kurang konsisten serta harga yang tinggi. Yang keempat yaitu Carter's dengan kelebihan bahan berkualitas, namun kelemahannya yaitu tidak murah dan desainnya yang kurang. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing ini karena harga kami yang terjangkau, bahan berkualitas, nyaman, serta ramah lingkungan saat digunakan. Ukuran pasar dan GTM. Untuk digital, yaitu sekelompok usaha kecil ataupun BUMN yang merasakan sulitnya bersaing dengan produk luar negeri yang memiliki daya tarik produk lebih baik dibandingkan dengan produk lokal. Dengan fisiknya yaitu kurangnya pemasukan dan peminat sehingga menjadikan usaha kecil sulit mendapatkan keuangan dan akan berdampak juga berpengaruh pada ekonominya. Untuk ukuran pasar global, total addressable market yaitu 16,3 triliun per tahun, sedangkan tingkat pertumbuhan tahunan yaitu 10% CAGR. Ukuran pasarnya untuk total addressable market yaitu 16,3 triliun per tahun, serviceable available market yaitu 2 triliun per tahun, serta serviceable obtainable market yaitu 33 miliar rupiah dalam 2 tahun pertama operasi. Dengan asumsi pakaian anak ini kami fokus pada orang tua yang ada di seluruh Indonesia. Model pendapatan utama kami yaitu dari model e-commerce, sedangkan model pendapatan sekunder kami dari model bayar per penggunaan.
Untuk pendekatan go-to market, fokus geografis kami itu daerah ramai pengunjung di Kota Bandung. Saluran pemasaran digital kami yaitu Instagram, TikTok, serta Twitter. Saluran pemasaran fisik kami yaitu pameran dagang serta brosur dengan KPI pemasaran, rasio prospek terhadap pelanggan, tingkat pertumbuhan pendapatan, serta margin kotor. Kemudian ada GTM pesaing, yaitu banyak pesaing yang hebat dalam iklan digital. Untuk GTM Mitra yaitu penyelenggara acara. Segmen pelanggan utama kami yaitu orang tua milenial yang memiliki anak usia beberapa bulan hingga 12 tahun yang peduli dengan kenyamanan pakaian anak serta mengikuti tren terkini serta bahan yang ramah lingkungan. Dengan UVP kami yaitu produk lokal dengan model yang mengikuti tren namun tetap nyaman digunakan serta ramah lingkungan. Saya Putri Ahmadani dengan NPM 23178 akan menjelaskan tentang penjualan dan juga layanan pelanggan. Di mana segmen pelanggan utama kita adalah orang tua milenial yang memiliki anak usia dari 1 bulan hingga 12 ataupun sampai 15 tahun yang peduli dengan kenyamanan pakaian anak serta mengikuti tren terkini. Di mana UVV-nya itu adalah produk lokal dengan model yang mengikuti tren namun tetap nyaman digunakan. Layanan pelanggan kita adalah media sosial di mana saluran penjualan digitalnya itu dengan perdagangan. Lalu KPI penjualannya adalah pertumbuhan pendapatan ataupun siklus penjualan. Lalu pengalaman pelanggannya itu secara survei. Saluran distribusinya itu melalui Shopee ataupun marketplace pada Instagram. Dan kita penjualan secara langsung. Keuangannya itu adalah model pendapatan di mana ada model e-commerce dan juga model bayar per penggunaan. Dan penetapan harganya biasanya untuk baju anak itu sebulan mendapatkan pendapat kurang lebih dari 2.500.000. Dan proyeksi tahun pertama itu bisa mencapai 25 juta dan profitnya itu adalah 18 juta. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama itu adalah model e-commerce di mana unit penjualannya adalah baju anak. Harga jual per unit selama kurang lebih sebulan itu 2.500.000. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama itu adalah lebih dari 50 pieces dan pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan adalah 10%. Untuk biaya dan pendapatan asumsi utama bisa dilihat di sini bahwa harga anak itu akan ada biaya admin sekitar 4% dan juga ada potongan dari ongkir sehingga harganya akan lebih naik untuk penjualan di marketplace-nya. Dan untuk proyeksi laba dan juga rugi secara ringkasnya di sini bisa dilihat juga bahwa dari pendapatan pendapatan penambahan dari biaya admin secara kurang lebih 4% dan juga pemotongan dari ongkir itu akan mendapatkan rugi dan akan dipotong di akhir harganya. Untuk ekonomi unit dan juga analisis impas, di mana dari perhitungan biaya yang tadi akan didapatkan keuntungan dan juga kerugian yang secara dinamikanya kita harus mengelola keuangannya secara baik. Untuk langkah-langkah berikutnya itu pada tujuan bulan pertama sampai bulan ketiga, kita akan melakukan riset pasar ataupun prototipe dan juga brand-nya. Lalu untuk lanjutan bulan keempat dan juga bulan keempat hingga bulan keenam akan ada produksi awal dan juga akan membuat website dan juga sosial media. Untuk lanjutan dari bulan 6 yaitu bulan ke-7 hingga bulan ke-9 kita akan melakukan produksi, kolaborasi dan juga bazar mengikuti event-event. Dan untuk kelanjutan bulan selanjutnya adalah adanya ekspansi 2 tahun ataupun optimasi produk dan juga kerjasama dengan berbagai bidang. Penilaian viabilitas usaha, indeks kelangsungan hidup Venturanya itu 71,11%, di mana kita itu akan lebih kompak dan bertanggung jawab dalam mendapatkan hasil yang baik. Dan kita akan memodalkan rasa percaya diri kita. Lalu untuk timeline-nya di sini bisa dilihat bahwa dari tahapan 1 sampai tahapan 3 itu adanya riset pasar, prototipe dan juga brand di mana kebutuhan tim kita itu ada 3 orang. Sumber daya yang dibutuhkan itu adanya kita membutuhkan tempat sekitar 75 juta. Lalu untuk tahapan keempat hingga tahapan keenam
adanya produksi awal, website dan juga sosial media yang membutuhkan tim kurang lebih kolaborasi dari 5 orang, membutuhkan kamera hingga 150 juta. Lalu tahapan ke-7 hingga tahapan ke-9 adanya produksi lebih lanjut, kolaborasi dan juga mengikuti event ataupun bazar, di mana membutuhkan kombinasi tim sekitar 7 orang. Kita membutuhkan booth untuk bazarnya itu kurang lebih dari 200 juta. Lalu tahapan 10 hingga tahapan ke-12 adanya ekspansi 2 tahun, optimasi produk dan juga kerjasama dengan kolaborasi tim 10 orang dan kita membutuhkan software seharga 300 juta. Di sini ada tim kita, ada saya sendiri Putri Ahmadani dengan perguruan tinggi ataupun lembaga dari Universitas Islam Bandung, dari mahasiswa farmasi, keterampilan kita berkomunikasi dengan baik. Adapun peran saya di sini adalah pembuat produksinya. Lalu ada Ki Agus Dava dari Universitas Islam Bandung, dari mahasiswa farmasi juga keterampilannya adalah komunikasi dengan baik, peran dalam kelompoknya sebagai promosi produk. Lalu ada Noval Setiawan dari Universitas Islam Bandung, mahasiswa farmasi, keterampilan berkomunikasi dengan baik, perannya juga sebagai promosi dalam produknya. Mentor saat ini kita konsultan brand dan juga komunikasi yang membutuhkan mentor untuk area dari produksi, pemasaran, dan juga pendanaan. Secara ringkasnya kelompok kita itu adalah nama brandnya itu adalah Increval. Increval ini adalah startup fashion anak yang berfokus pada penyediaan pakaian anak-anak yang nyaman, aman, dan penuh gaya dengan harga yang terjangkau bagi keluarga Indonesia. Mengusung nilai kualitas, keberlanjutan, dan kepekaan terhadap kebutuhan keluarga modern. Produk kami dirancang dengan bahan pilihan yang ramah kulit anak dan proses produksi yang etis dengan memadukan desain kreatif, fungsionalitas, dan kesadaran lingkungan strategi, distribusi online, dan juga kolaborasi. Di mana misi kita adalah menciptakan pakaian anak yang berkualitas, nyaman, dan ramah lingkungan dengan desain anak yang mendukung ekspresi dan perkembangan anak serta terjangkau bagi keluarga Indonesia. Relevansi sosial atau ekonomi kita itu pertumbuhan anak dengan pakaian berkualitas, dampak lingkungan, dan juga kesenjangan akses yang memadai. Oke, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.